Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman, ihsan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wa Al-Husain wal ashratil mubashshirina wat tabi'ina wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa bin sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Qaidi. Al-Fatihah. Ila ruhi muallif kita Fathul Mu'in Syekh Al-Halim Al-Amah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa asrabihi bid-daraini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina ustadina wa usulina wa furu'ina wa al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa la sampai budi sampai watas li sudik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa taslisu
taslisu dan meniga-kalikan ngaping telokno. Kullin setiap, maksudnya setiap ya, dalam kurung anggota. Min malsulin yang dibasuh. Wataslisu dan meniga-kalikan kullin setiap ya, dalam kurung anggota, maksudnya anggota badan, anggota wudu. Min maghsulin yang dibasuh. Wa mamsuhin dan yang diusap. Wa talqin dan menggosok. Wa takhlilin dan menyelam. Wasiwakin dan bersiwak. Wabasmalatin dan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Wa dzikrin dan berzikir. Aqibahu sesudahnya. Lil ittibai karena mengikuti Nabi. Bi aksari pada sejumlah besar. Bi aksari pada sejumlah besar. Zalika permasalahan tersebut. Wayahsulu dan sampainya at-taslisu meniga-kalikan bihomsi dengan menenggelamkan al-yadi tangan masalan contoh
masalah sebagai contoh. Walau meskipun bima'in dalam air, qalilin yang sedikit, idza ketika harrokaha menggerakkannya, marrotainin dua kali, walau seandainya atau meskipun roddada membolak-balikkan tangan, ma'a pada air, al-ghuslati basuhan, as-saniyati yang kedua, khasola telah didapat lahu orang aslu sunnati, aslu asal sunnati kesunahan, at-taslisi meniga kalikan, kama seperti istadharohu yang telah dijelaskan Syaikhuna guru kita, wala yujzi'u, wala dan tidak, yujzi'u cukup, taslisu meniga kalikan, ulwin anggota wudu, qabla sebelum, itmami sempurna, wajibi wajib, ghuslihi membasuhnya, wala dan tidak,
Ba'da setelah tamamil wudu'i, tamami selesai al wudu'i wudu, wa yukrahu dan dimakruhkan apa an-naqsu mengurangi, wa yukrahu dan dimakruhkan an-naqsu mengurangi, anis salasi tiga basuhan, kaziyadati sebagaimana menambahkan, alaiha tiga basuhan, ai maksudnya biniyatil wudu'i, biniyatil wudu'i dengan niat berwudu, kama seperti bahasahu yang telah dibahas, jamun sekelompok ulama, wa tahrumu dan haram menambah 3 kali, wa tahrumu dan haram dalam kurung menambah 3 kali, min ma'in dari air, mauqufin yang diwakafkan, alat tatahhuri ala untuk at-tatahhuri bersuci, far'un cabang masalah, ya'khudhu didapati, asyaku orang yang ragu, asna'a meratakan, al-wudu'i wudu, bi isti'abin fi dengan isti'abin disertai, au atau adatin dengan bilangan, bil yaqini yang diyakini, wujuban wajib,
fil wajibi, fi dalam al wajibi permasalahan wajib, wanadban dan sunnah, fil mandubi di dalam al mandubi permasalahan sunnah, walau meskipun fil ma'i dengan air, al mauqufi yang diwakafkan, ammas syakku, amma sedangkan asyaku orang yang ragu, ba'dal firaghi ba'da setelah al firaghi selesai wudu, ba'dal firaghi setelah selesai dalam kurung wudu, fala tidak yu'asiru memberi efek hukum. Terjemah Jawa, fala yu'asiru orang labeti opo-opo, ini memberi efek hukum. Wa tayamunun dan tayamum, yaitu taqdimu mendahulukan, yaminin anggota kanan, ala yasarin ala atas yasarin yang kiri, fil yadaini pada kedua tangan, warrijlaini dan kedua kaki, walinahwi seperti aqta'a orang yang terputus atau terpotong, fi jami'i seluruh a'dha'i anggota, wudu'ihi wudunya, wadzalika hal tersebut
tersebut, wadzalika dan hal tersebut, li'annahu karena kana nabi ya, terjemah pekon Jawa wadzalika utawi kiku li'annahu krono kana ono sapa nabi wadzalika hal tersebut li'annahu karena kana nabi yuhibbu menyukai at-tayammunu anggota kanan inti sing dhuwur meng tayamun oke tayamun patayamunun gitu tayamun dengan ganti niki karero mocone ketoke tayamun wa tayamunun dan tayamun tayamun niku mendahulukan yang kanan tayamun lori tayamun wa tayamunun al-yumna atau al-yamin wa tayamunun dan tayamun yaitu takdimu artinya tayamunun takdimu mendahulukan yaminin anggota yang kanan kayak tayamum Kula ulangi tayamunun wa tayamunun dan tayamun yaitu takdimu mendahulukan yaminin anggota kanan anggota yang kanan ala yasarin atas yang kiri fil yadaini pada kedua tangan warrijlaini dan kedua kaki walinahwi seperti aqta'a orang yang putus fi jami'i seluruh a'dha'i anggota wudu a'dha'i anggota wudu'ihi wudunya wadzalika hal tersebut li'annahu karena kana nabi yuhibbut tayammunu yuhibbu menyukai at-tayammunu anggota kanan fit tatahhurihi fi dalam tatahhurihi bersuci wa sya'nihi dan kategorinya kullihi seluruhnya maksudnya mimma huwa
min babit takrimi, min ya, dari babit takrimi, bab yang dimuliakan. Kaktihalin ya, kaktihalin seperti memakai celak, wala besi dan memakai baju, nahwu seperti komisin gamis, wanaklin dan sandal, wataklimi dan memotong, zufrin kuku, wa khalqi dan rambut, nahwi seperti roksin kepala, maksudnya rambut kepala, wa akhdin dan mengambil, wa aqain dan membawa, wa siwakin dan siwak, wa takhlilin dan menyela-nyela, wa yukrohu dan makruh, tarkuhu meninggalkannya, nya kembali tayamun ya, anggota kanan, wa yusannu dan disunahkan, at-tayasuru mendahulukan yang kiri, fi dziddihi fi dalam, dziddihi yang sebaliknya, wa huwa makana, wa huwa yaitu makana sebaliknya. Niki lek makna pesantren Jawa makana yaiku wa huwa utai mang perkara makana kang ono iku mang takrim yang memuliakan. Jadi fi dziddihi dalam sebaliknya, wa huwa yaitu makana perkara atau masalah, mim babil ihanati, mim babi dari bab ya, al ihanati yang hina,
Wa imtikhotin, dan mengeluarkan ingus, basa Jawa ni sisi. Wa imtikhotin, dan mengeluarkan ingus ya, atau sisi. Wa khal'in, dan mengeluarkan dahak. Libasin, dan mengeluarkan baju, atau melepas baju, atau nyopot baju. Wa nahlin, dan sandal. Wa yusanu, dan disunahkan al-bada'atu, memulai. Bi ghusli, membasuh. A'la, bagian atas. Wajhihi, wajah. Wa atrofi, dan ujung jari-jari. Yadaihi, dua tangan. Wa rijlaihi, dan dua kaki. Wa in sobba, wa in jika, wa in, dan jika soba, yang menuangkan, alaihi, padanya, ghairuhu, orang lain. Wa akhadul ma'i, wa akhadu, dan yang mengambil, al-ma'i, air, ilal wajhi, ke wajah, bi kaffaihi, dengan kedua telapak tangan. Ma'an, bersamaan atau sekaligus. Wa wad'u, dan meletakkan. Mawadah, yal tarifu, menciduk. Minhu, dari wadah. An yaminihi, an, dari yaminihi, kanan. Wama, dan wadah. Yasubu, menuangkan. Minhu, darinya. Atau yasubu minhu, menuangkannya. An yasarihi, an, dari yasarihi,
kiri. Wa wilahun, dalam kurung sunnah, wa wilahun, sunnah terus menerus, baina di antara af'ali pekerjaan, wudu'is salimi, wudu as-salimi, orang yang sehat, bi'an dengan yashro'a melakukan bitalhiri bersuci, kulli setiap udwin anggota wudu, qabla sebelum, jafafi kering, ma anggota, qablahu sebelumnya, wa dzalika hal tersebut lil ittibai, karena mengikuti Nabi, wa khurujan dan keluar, min dari khilafi perbedaan pendapat, man ulama, aujabahu yang mewajibkan, wajibu dan wajib, li salisin bagi orang yang beser, wa ta'ahudu dan memperhatikan, ini kan bahasa Jawa nih, wa ta'ahudu lan niti-niti, wa ta'ahudu dan memperhatikan, aqibin tumit, wa mungkin, wa dan mungkin saluran air mata, wa huwa yaitu tarafu ujung, taraful aini ujung mata,
dari yang yali di dekat al-anfa hidung, waliharin dan ekor mata, wahwa yaitu at-tarafu ujung mata, al-akhara yang lain, bisa babatai dengan dua jari penunjuk, shikoihima. Ini shikoihima itu sama artinya bisa babai, cuman shikoihima kedua jari-jari. Wa mahallu dan tempat Nabi sunnah ta'ahudihima memperhatikan keduanya, idza ketika lam tidak yakun terdapat, ketika tidak terdapat fihima keduanya romasun pelean, bahasa Indonesia belekan, tulisannya sami belekan. Yamna'u mencegah atau menghalangi usulal ma'i, usula masuknya al-ma'i air, ila mahallihi ila ke mahallihi tempatnya, wa illa dan kecuali fata'ahhuduhuma memperhatikan keduanya, wajibun wajib hukumnya, kama seperti fil majmu'i di dalam kitab al-majmu', wala dan tidak yusannu disunahkan ghuslu membasuh batinil aini batini bagian dalam al aini mata, bal bahkan qala mengatakan ba'duhum sebagian ulama
Yukrahu hukumnya makruh. Lidhorori karena membahayakan. Wa innama dan karena yusalu membasuh. Idza ketika tanat jasa terkena najis, liwilawi karena beratnya, amrin najasati amri hukum, an najasati najis. Wallahu a'lam bishawab. Niki jenengan walaupun tidak saya jelaskan sudah paham, karena wajibnya satu, sunnahnya tiga. Walaupun tiga tidak boleh diperbanyak jadi 4, atau dikurangi antara 3 dan 1 jadi 2. Kalau mengikuti Nabi selalu wudhu itu 3 kali. Ini di fikih ada pengecualian, kecuali kalau airnya itu langka, tidak ada air, ya karena kesulitan. Terus yang wudhu banyak orang, yang punya air hanya 1 orang. Oke, cukup satu. Apalagi itu tadi air yang diwakafkan. Kalau orang sekarang sedekahkan, ya, istilahnya sedekah. Jumat sedekah. Ya, jadi ini hal-hal yang kita perhatikan ketika kita berwudu. Orang yang memiliki cacat, ya, cacat fisik, bahasa modernnya disabilitas, itu tidak sama dengan orang yang kondisinya normal, yang tidak ada anggotanya, entah itu diamputasi karena kecelakaan, diamputasi karena penyakit, ya. Perlakuannya tidak sama dengan orang yang dalam kondisi normal. Kemudian orang yang kondisi fisiknya, tubuhnya sehat, berbeda dengan orang yang kondisi tubuhnya tidak sehat. Contoh, ketika mau wudhu, tangan kita ini ada perban dan sebagainya, ya tidak usah sampai 3 kali sampai basah. Pokok syarat rukunnya wudhu dipenuhi sudah sah, ya. Kemudian yang lain, ketika kita wudhu, diwajibkan oleh Nabi, kalau mengikuti Nabi, kita harus mendahulukan yang kanan, ya, yang kiri. Kalau mendahulukan yang kiri itu adalah hal yang sebaliknya, sesuatu yang menjijikkan dan sebagainya pakai kiri. Contohnya tadi sisi, ya pakai tangan kiri, ya. Ngetok noriak, ya pakai tangan kiri. Cewok dan sebagainya juga menggunakan tangan kiri. Kemudian ada sesuatu yang menjadi perhatian, kalau wudhu cukup yang bagian luar, contohnya mata, tak perlu diwudoni matanya sampai dikum, dicelup motone. Yes. Kalau jenengan nyelup moto, ya pakai gelasnya pure water itu tempelkan, baru undangan dibersihkan, baru kedip-kedip. Kalau itu direkomendasikan. Kalau air-air yang untuk wudhu tidak direkomendasikan.
gombang, istilahnya bahasa Jawanya kan digombang. Itu jadi tidak direkomendasikan kalau gombang mata, walaupun matanya pedes, ya. Boleh digombang, ya, tetapi dengan air yang steril untuk mata, karena wudhu untuk bagian luar bukan bagian dalam. Oke, ini sepanjang ini itu penjelasannya, dan jenengan sudah melakukan hal-hal seperti ini setiap hari, dan ini hukumnya menurut fikih. Ada pertanyaan? Ini luka, Gus. Nggih. Kan kadang-kadang enten sing luka berat, terus dibetulkan gini dokter. Ini niku mestine dalam anggota yang harus wajib wudu, nggih. Wajib menurut dokter itu Bahaya. oleh kena banyu bisa. Nggih. Karena penyakit itu berarti apa kata dokter itu harus kita turuti, segera tidak kena air. Nggih. Jadi kalau kita belajar usul fikih, sebelum ditentukan jadi hukum, itu melihat hukum asalnya. Kalau asalnya penyakit dan membahayakan, andai kata terkena air lebih membahayakan, maka anjuran ya hukum asalnya tidak usah kena air. Jadi segala sesuatu tergantung dari asalnya, kondisi asalnya untuk menetapkan hukumnya. Kecuali orang tadi jatuh, terus akhirnya dibersihkan oleh dokter, dan dokter mengatakan jangan kena air selama 7 hari. Ya sudah, kita fikih karena hukum asalnya ini bahaya, kalau kena air berarti tidak kena air pun tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau lukanya itu banyak di seluruh anggota wudhu, luka dan tidak boleh kena air? Nah, di situ ada namanya tayamum, kita boleh tayamum dengan cara tayamum. Hal-hal yang semacam itu memang kondisi darurat di dalam fikih diperbolehkan, diperbolehkan. Saya ngaji Fathul Mu'in, nah, tadi itu ada orang tanya karena dia juga punya profesi, ya saya pikir dengan profesinya itu kok wong sukses banget kerjanya apa. Terus makin kesini kayaknya ada satu hal yang membuat dia itu tidak nyaman dengan pekerjaannya. Pertanyaannya, Gus, profesi seperti saya kalau dilihat di fikih bagaimana? Sajane selama ini kerja ngopo? Saya pikir itu notaris. Awalnya saya pikir notaris karena punya kantor persis notaris, punya anak buah, nyatet-nyatet dan sebagainya. Oh, ternyata dia adalah maklar alias McLaren. Nah, pertanyaan tanya ke saya, pekerjaan seperti saya jadi maklar ini hukumnya gimana, Gus, kalau di fikih? Menurut jenengan yang sudah lazim selama ini maklar itu gimana menurut pandangan jenengan? Nggak usah lihat fikih. Kira-kira halal, haram, makruh, mubah, apa subhan? Terus saya jawab begini, kalau kita ngaji kitab Fathul Mu'in, jadi maklar itu haram. Saya bicara Fathul Mu'in, ya. Fathul Mu'in itu mengharamkan maklaran. Apa alasannya Syekh Zainuddin Al-Malibani? Contohnya kalau jenengan mau jual motor, terus ini maklarnya datang, bisa dipinten Pak Ji? Alah, sisaku jaluk 10 juta, gitu. Terus jenengan disuruh nunggu di posnya. Kalau zaman dulu ada PDS, ya, saya masih kecil, saya masih ada PDS, pasar sepeda.
terus disuruh nunggu di tempat komunitasnya, terus ditawarkan bla 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 bla. Nah, akhirnya laku 11 juta. Terus dikembalikan ke jenengan, diberikan ke jenengan uangnya 10 juta. Terus menurut jenengan kira-kira uang 11 juta diambil dia 1 juta tadi halal atau haram? Ya, untuk tahu ngaji Fathul Mu'in ada yang tanya gitu, saya jawab kalau di Fathul Mu'in haram. Alasannya nopo Gus? Ini awakmu tahu kok dodol kendaraan, wes aku njaluk 10 juta. Aku kok komentari di warung kopi paling kan ya kok bayari kopi nih, paling enggak ya bayar dewe lah. Ketika laku 11 juta, kamu pasti memberi saya 10 juta. Yang 1 juta pasti kamu ambil. Padahal motor itu masih motornya siapa? Kan masih motor saya. Kalau itu sudah jadi motormu, kamu jual 11 juta, kamu ambil yang 1 juta, halal. Tapi karena transaksinya itu motor masih motor saya, berarti yang 1 juta itu juga masih bagian dari uang saya. Kamu ambil tidak izin saya. Ini penjelasannya. Ketika motor sudah kamu bawa kemana-mana, laku cuma 9,5, apa kamu akan nombori 500.000 supaya pas jadi 10 juta? Maklar kan gak gelem nombori, Pak Haji pun lo terno gak ngangkat kadane, gitu. Makanya maklar-maklar itu di awalnya koyok-koyok penak, lama-lama jatuh. Nah, saya dari dulu ya mengamati, kenapa ya kok bakulan dulu kok sukses bar, bus ono yang menyebabkan jatuh. Saya mikir ketidakberkahannya dari mana ya. Terus mengingat ngaji Fathul Mu'in, ya ternyata haram kalau dilihat Fathul Mu'in. Alasannya Syekh Zainuddin Al-Malibani, karena yang sisa uang tadi itu masih hanya yang punya motor, bukan hanya dia. Kalau mau tidak haram, nyuwun pinten Pak, wis aku 10 kok payu piro ae, wis awakmu tak kei. Teko 10 ya tak kei 500, lek payu 11 ya tetep tak kei 500. Tapi karena mental maklar, lek payu 10 ngekei 500. Akhirnya payu 11 ya ngomongnya 10. Akhirnya ya dapat 1 juta, juga dapat 500. Nah, di sini ternyata kasus keharamannya ada di sini nih. Seharusnya kalau ingin berkah, tidak jatuh haram, dibeli dulu motornya. Pun Mbak, kalau tuh bahasa samenten, untuk kalau saya numbah samenten, mungkin buruan nih kalau muterno nih sisanya kaki pulau. Nah, tapi kan karena mental maklar untuk modal yomo, modal omong, jalur badine ngalana duwe kendaraan. Tanah juga sama. Orang-orang itu kenapa ya kok maklarkan tanah mesti akhirnya gini. Ya karena memang ulama sudah menjelaskan, kalau tanah itu orangnya minta 100 juta, laku 110, ya harusnya dikembalikan dulu uangnya. Pak, ini loh tanahnya laku 110 juta. Jadi kau kan namun 100 tahun nih sing sedoso kangge kula pripun. Dan andai kata yang punya barang mengatakan, wes aku mau njaluk 100 urusan kue payu piro ae, wis iku sisanya kewan, tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Dimungkinkan mental maklar payu 110 tetap banding namun payu 100 ngangkat terus boten kuat, Pak. Kalau kita jangan paringi 2,5% gitu, Pak, 100 ngomong sampai kancanya sing kono gini kok aja ngomong. Makanya mental maklar itu antara pembeli dan penjualnya tidak dipertemukan.
keharaman yang kedua kan antara penjual dan pembeli tidak dipertemukan. Tidak bertemunya penjual dan pembeli namanya ghurur. Remeng-remeng akhirnya betulnya. Terus ada pertanyaan lagi, Gus, napa sih pentingnya belajar fikih ini? Kalau ningali video ini dengan kok fikih mau nenten Fathul Mu'in, nenten Minhajul Thalibin. Napa kira-kira pentingnya dengan ngaji fikih? Saya ngerti hukum-hukum Islam tidak sesederhana itu kalau dengan memahami fikih. Akhirnya saya berikan gambaran begini. Saman pengen urip makmur gak? Ya pengen Gus. Nah, lek wong pengen makmur tok, ya. Iku jenenge kapitalis. Ya pengen uripmu adil gak? Ya pengen Gus. Barang ini kudu adil, berlaku adil. Lek adil tok, iku ya komunis sendiri. Ya. Makanya nenek moyang kita itu di Pancasila adil dan makmur. Jadi keadilan juga didapat, kemakmuran juga didapat. Nah, belajar fikih itu ya supaya bisa memahami keadilan ketika kita berbuat apa-apa, juga kemakmuran kita menghasilkan apa-apa. Contohnya, dengan tadi seperti saya ceritakan maklar. Kalau nggak ngerti fikih, ya makmur dong. Kan nggak adil dengan lawannya. Akhirnya tidak ada keberkahannya. Ya, itu mental kapitalis, ya. Orang yang hanya isinya uang dan uang. Jadi memang tidak hanya bab wudu, sholat dan sebagainya. Di kitab Fathul Mu'in ini kan banyak bab yang dijelaskan. Maka ketika kita bisa menguasai, ya minimal kayak bisa menguasai 100%, ya 30% lah dari Fathul Mu'in. Tujuannya apa ya? Fikih itu supaya kita punya sudut pandang. Bila ditanya orang, minimal ya, ditanya orang itu kita bisa memberikan keadilan bagi yang bertanya. Jangan ketika tanya lihat dulu versinya, lah sing takok musuhe. Akhirnya ya gak ada keadilan karena yang tanya musuhnya. Karena selama ini dipikir ngaji fikih itu berarti wudu, sholat, sempurnanya sholat, ya enggak. Lebih luas kita mengenal hukumnya Allah itu supaya mengenal keadilan dan kemakmuran. Jenengan nggak bisa bagi waris adil kalau nggak belajar fikih. Akhirnya nang menang diri. Wis oleh akeh perasaane gak oleh akeh. Karena mentalnya kapitalis, tidak adil dan makmur. Nah, karena ngerti fikih, oh yang dimaksud oleh Allah adil itu seperti ini. Kenapa laki-laki dapatnya 2 bagian, perempuan 1 bagian? Kan bisa menjelaskan. Wah, orang gustok sing oleh 2 bagian, 2 bau oleh sak bau. Yang dimaksud oleh Allah laki-laki dapat 2 karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Perempuan dapat 1 karena ada yang bertanggung jawab dalam hidupnya, namanya suami. Jadi oleh bojo melarat kan ya wis nasibmu. Oke, itu kan beda. Hukumnya laki-laki 2. Nah, nanti terus perempuan 1. Nah, nanti kalau perempuan ingin minta tambah kan runding sama yang ahli waris yang mendapatkan 2. Mas, tak jalur separuhnya sing siji oleh gak? Mergo bojoku ini anakku akeh ini telungane sampean sing wis sugih, kan akhirnya kan gitu. Nah itu kan di luar
waris. Yang penting sudah dibagi adil sesuai dengan hukumnya Allah, semuanya dimakmurkan, sejahtera menerima itunya. Jadi memang fikih itu kita harus mengerti keadilan itu pasti, kepastian hukum ya. Untuk pertanyaan ya, ini tahapan belajar fikihnya Imam Syafi'i pun perlu jelaskan bang ya. Sing ngaji muin pun perlu jelaskan ya. Nasi sing min hajut talibin. Bon, bener. Tahapan mempelajari fikihnya Imam Syafi'i sing kitabnya kalau tumbuk-tumbuk. Lalu benar. Nah, jadi memang untuk memahami konstruksi berfikirnya Imam Syafi'i dibutuhkan banyak referensi yang harus kita baca. Karena apa? Situasi selalu berubah, situasi berubah dan berkembang cepat. Kita kalau tidak punya banyak referensi, nanti akhirnya dianggap ngawur. Hukum yang di dalam fikih yang pun tercantum tertulis, yang pun dipelajari yang ini, apa bisa berubah karena situasi. Fikih itu bisa berubah karena situasi. Maka ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, itu kategori qaul qadim. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ke Alexandria, terus ke Kairo, akhirnya Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya yang baru. Nah, makanya ini fikih pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi, ya, perkembangan zaman. Dulu tidak ada pasar online, toko online tidak ada. Nah, fikih abad pertama, kedua, ketiga sampai keempat Hijriah tidak membahas pasar online. Hanya orang-orang ahli tasawuf saja yang memberikan gambaran bahwa engkau rame-rame yang zaman pasar ilang kumandangi, tapi tidak dituangkan di dalam fikih. Pasar ilang kumandangi itu piye? Ternyata sekarang transaksi kan nggak bisa milih, pokoknya gambar-gambar, klik, ya sudah itu, nggak bisa batal. Ya. Hanya diberi pilihan bahwa oh toko ini baik, dapat bintang berapa kan itu. Nah, akhirnya jual beli model elektronik ya nanti dibahas dengan jual beli model elektronik di dalam fikih. Sehingga fikih ini ya, yang kita pelajari ini tergolong fikih klasik. Klasik itu bahasanya kita orang pesantren fikih salaf. Nah, kemudian bagaimana untuk menghadapi fikih-fikih yang dengan keadaan zaman yang sangat cepat? Kita belajar fikih yang kontemporer. Ya. Tetapi kalau ke kontemporer langsung jenengan tidak bisa, harus ngerti dulu kejadian dari masa lalu begini berkembang jadi ini berkembang jadi ini, baru fikih yang sekarang yang semasa dengan kita pelajari, itu namanya kontemporer. Bagaimana ketika orang bertransaksi sudah tidak menggunakan uang? Sebentar lagi jenengan beli bensin tidak pakai uang, pakai aplikasi, barcode-nya dimasang klik. Sekarang jual beli sudah nggak pakai uang, pakai ATM digesek. Nah, itu dibahas oleh fikih-fikih yang sekarang, fikih kontemporer. Ketika
bertransaksi dengan ATM, kira-kira ada potongan harga, ada ini, ada itu, enggak. Nah, kalau membayar tunai dengan uang, ya sesuai dengan harga yang tercantum. Tapi kalau membayar dengan ATM, tambahan 2,5%. Nah, itu si penjual harus menjelaskan kenapa ketika saya bayar dengan uang tunai itu tidak ada tambahan. Ketika ini kan ini sama-sama saya bayar, yang satunya uangnya berbentuk fisik, ini bukan berbentuk fisik tapi sama-sama dinilai uang. Nah, ketika seperti itu si penjual harus menyebutkan, karena uangnya kan tidak bisa saya terima hari ini. Terus dibantah sama ahli yang lain, loh, karena itu kan sudah masuk ke rekeningmu, kamu bisa tarik hari ini juga. Nah, ketika ini berdebat ya, dalam konteksnya fikih kontemporer, gak bisa, tetap haram kalau kamu menambah, karena perpindahan transfernya uangnya si A kepadamu itu hari itu juga bisa kamu terima dan bisa kamu ambil. Kalau kamu menambah biaya, berarti mengada-ngada, namanya riba. Terus contoh, ketika kita beli item barang di toko-toko ya sing produk modern-modern, pasti tidak menyatukan harga itu bulat. Hari ini masih ada harga Rp175. Nyusuinya bagaimana? Kalau kita bayar pakai uang fisik, pasti nggak akan bisa nyusui. Tapi kalau digesek ATM, bisa sesuai dengan angkanya. Fikih kontemporer membahas iki akal-akalannya pedagang. Kalau di Quran apa? Orang ngulangi takaran, ngulangi timbangan kan diancam neraka. Ya termasuk ini ngurangi timbangan, takaran nilai. Ya, bukan takaran timbangan itu sebarang ditimbang jeglek. Dulu terkenalnya kan bandule sing jeglek. Sekarang ya harga jeglek. Akhirnya dia selisih 25. Kalau sehari toko-toko yang franchise Indonesia itu punya 1 juta barang yang dijual dalam waktu 1 detik klik di seluruh tokonya ini 1 juta barang, apa bos nggak dapat 25 juta? Toko-toko bermerek gitu, okay. Hanya toko-toko kecil melok-melok, susuk 100 dikai permen. Itu akhirnya nggak barokah. Akhirnya saya tanya, aku lihat tuku kok kayak permen, berarti permenmu tak kumpul, no, aku tak gitu kok gak? Betul sampai kali ya aku jago susui permen, haram bukan nyusui lah aku kali. Nah, perubahan otak manusia yang seperti itu kan tidak ada di sini. Di sini kan bahas fikih wong soleh kalau ini. Jadi ini fikih standarnya dulu di zamannya masih orang soleh. Sing toleh ini ya zaman sekarang. Makanya kalau kita ngaji ilmu yang kemarin namanya Al-Hikmah, itu kan sudah masuk rekayasa sosial. Barang direkayasa, perubahan direkayasa. Jadi memang pentingnya fikih minimal kita sendiri tidak berbuat seperti mereka, mengikuti garis-garisnya Allah. Yang perlu jenengan ketahui, kita belajar fikih ini model apapun ya, katakanlah dari Fathul Mu'in ke Ihanatul Thalibin sampai nanti tertingginya di kitabnya Imam Madhab Syafi'i ini tetap dianggap sebagai pendapat pribadi. Oke. Kalau ini tidak diambil oleh DPR, dibawa oleh pemerintah, disahkan jadi undang-undang, tetap ini dianggap pendapat pribadi. Kalau jenengan ingin mendapatkan undang-undangnya berdasarkan fikih, berarti pilihlah pengadilannya di pengadilan agama. Itu semuanya berdasarkan ini undang-undang yang ada di Islam. Ya, sebagian nanti dikompilasi dengan
hukum yang berlaku di negara Indonesia. Walaupun ini pendapatnya Imam Syafi'i ini di kitab ini begini-begini, tidak bisa kita kalau sudah bicara dengan negara. Tetap walaupun Imam Syafi'i imam madhabnya orang mayoritas di dunia, tidak akan ditanggapi karena itu masih dianggap pendapat pribadi. Ketika pendapatnya Imam Syafi'i atau imam yang lain masuklah ke dalam undang-undang pasal berapa itu sumbernya dari Imam Syafi'i, baru itu yang digunakan. Kalau ini kan hanya masih ilmu hukum. Makanya jurisprudensi kita belajar ilmu hukum, usul fikih dan belajar hukumnya. Makanya ketika di TV banyak orang ngeyel-ngeyel itu kan nggak ngerti kalau fikih yang kita pelajari ini hanya wawasan hukum yang kita pelajari dari Islam, dari imam madhab sampai imam pengikutnya sampai ulama sampai kepada kita. Selama ini tidak diundangkan di dalam undang-undang yang didok DPR itu, berarti masih dianggap sebagai pendapat pribadi. Contohnya di fikih ini mengatakan nikah siri boleh, tapi pengertian nikah siri dengan pengertian definisi fikih dengan definisinya pemerintah berbeda. Katakanlah kalau dimaksud siri dari kata siri berarti kan meneng-menengan kono wong sing eruh. Ditakoki, "Kamu ngejak wali pora, ngejak saksi pora?" Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan nikah siri itu ketika ada laki-laki dan perempuan menikahkan dirinya kono wong sing eruh, itu baru dikatakan siri. Kalau masih ada yang tahu, tidak ada namanya nikah siri. Maka istilahnya di hukum Indonesia itu namanya nikah tercatat dan tidak tercatat. Makanya dengan jadi pejabat roh KTP wong kakaknya orang, lu ini suami istri, tapi kok di kakak tulisannya nikah tidak tercatat. Kakak yang baru itu kata-katanya nikah tercatat dan tidak tercatat. Berarti kalau tercatat nikahnya resmi dan nikahnya KUA. Kalau tidak tercatat itu dinikahkan oleh walinya sendiri atau orang lain, terus membuat surat pernyataan tanggung jawab pribadi bahwa dia sudah nikah. Tetapi persyaratan untuk mendapatkan akte itu harus ada surat nikahnya. Maka ketika akte, anaknya nggak bisa dapat akte, bapaknya si A, ibunya si B nggak bisa. Maka itu hukum fikihnya juga berlaku. Kenapa pemerintah begitu? Karena mengadopsi hukum Islam, anak yang tidak diakui sebagai anak kandung kan tidak bisa mendapatkan warisan. Ketika ada anak biologis dengan akte nih bukan bapaknya itu, ya nggak dapat warisan. Ya hukum fikih itu banyak yang diambil sebagai dasar hukum di Indonesia. Karena sebelum ada Republik Indonesia merdeka, hukum yang berlaku di masyarakat Nusantara itu syariat Islam. Belanda pun menggunakan syariat Islam. Tapi setelah Belanda menjajah, dirubahlah syariat Islam jadi hukumnya Belanda. Jadi muncul KUHP, KUH Perdata dan sebagainya itu Belanda. Namanya Wetboek. Ampun, ada pertanyaan? Jadi Gus, antara pendapat pribadi. Jadi ini kami dianggap pendapat pribadi. Padahal ini kan sudah disahkan sesuai oleh ulama sehingga dipelajari ini sehingga bagi ilmu. Ini dimaksud pendapat pribadi. Kalau pemerintahan sami-sami hukum tentang Allah ini apa pendapat setiap pendapat pribadi itu kira sah. Betul. Jadi kita, jadi kan ada fikih, kira katakannya Fathul Mu'in menjelaskan detailnya hukum Islam, menjelaskan detailnya hukum Islam. Nah, karena fikih ini tidak hanya Fathul Mu'in, ada Minhajul Thalibin, ada yang lain-lain. Maka oleh pemerintah itu diambil dari segala sumber
hukum Islam, fikihnya pun dari segala sumber fikihnya. Maka fikih yang diakui nantinya, hukum yang diakui itu yang diambil dan disahkan oleh DPR. Nah, fikih yang di sini sebagai sumber ini tidak bisa dijadikan rujukan kalau sudah perkaranya merujuk pada perkara yang berlaku di undang-undang. Ini rujukan sumbernya saja di sini. Dan ini mendapat, kenapa kok dianggap pendapat pribadi? Karena pendapat yang masih bersifat pribadi ini dituangkan di sini. Ini kan semuanya pendapatnya Syekh Zainuddin Al-Malibari merujuk pada gurunya, terus kepada Imam Syafi'i pada gurunya sampai kepada Nabi. Itu juga maksudnya, walaupun tidak diakui oleh pemerintah, tapi secara hukum kan kita lakukan tetap sah. Jadi ngeten, ada kaidahnya untuk memahami hukum, ya. Kita punya negara, bukan negara teokrasi, bukan negara yang berdasarkan agama, tapi agama masih diberi peran di dalam negara, ya, termasuk Islam. Kalau kita, bagaimana kita ingin menggunakan hukum Islam ini secara sempurna? Ketika berperkara, pilihlah pengadilan agama, karena negara mempersiapkan kebutuhan bagi umatnya yang Islam. Nah, ketika kita berperkara di pengadilan, rujukan hukum Islamnya itu namanya kompilasi hukum Islam. Jadi kumpulan dari pendapat-pendapat ulama dijadikan satu yang menurut pemerintah cocok dengan karakter dan keadaan masyarakat di Indonesia ini, ya. Nah, di situ yang menjadi undang-undang yang sah untuk diikuti sebagai warga negara yang sudah disahkan. Nah, terus itu ada kitab undang-undang kompilasi hukum Islam. Kalau yang masih ini, walaupun ini rujukannya Quran hadis, tetap dianggap sebagai pendapat pribadi. Maka ini ada guru besar ilmu hukum di perguruan tinggi A. Semua ucapan-ucapannya, pendapatnya itu masih dalam bentuk pendapat pribadi. Bagaimana kalau pendapat itu? Makanya sistematikanya ketika ucapan pribadi menjadi undang-undang, itu nanti kan ada kajian akademisnya. Oh, ini pendapat hukum begini dari ahli, sekian banyak dikumpulkan. Karena ada satu peristiwa, negara butuh perlindungan undang-undang. Akhirnya ahli hukum semuanya didatangkan. Nah, untuk membuat satu hal yang ditulis di sini seperti ini tidak hanya pendapat pribadinya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semua tokoh itu di bidangnya diundang. Terus bagaimana ini? Oh ya, ini begini, terus lalu dituangkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, termasuk mulai toharoh dan sebagainya. Terus dicantumkanlah di sini. Sebagai umat Islam, kalau kita ingin beribadah kepada Allah, tidak perlu membuka yang kompilasi hukum Islam, cukup ini sebagai landasan pribadi. Kalau landasannya yang bernegara, karena di negara ini macamnya orang Islam macam-macam, banyak sekali. Nah, barulah undang-undang yang boleh digunakan, yang dari Islam itu yang sudah ditetapkan. Maka pendapatnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki di situ yang sudah diambil baru boleh dijadikan dasar hukum di negara. Kalau masih sifatnya pribadi, boleh mengambil ini. Karena itu walaupun pendapatnya Imam Syafi'i itu dikaji dulu, kalau di dalam pembuatan undang-undang ada naskah akademik, jadi diserahkan kepada ahlinya semua, dikumpulkan mulai bahasanya. Contohnya begini, orang yang boleh ditilang oleh polisi, orang yang tidak bisa menunjukkan SIM. Nah, ahli bahasa itu dikumpulkan. Maksudnya ahli hukum ini, tapi ahli bahasa supaya tidak banyak pentafsiran bagaimana kalimatnya. Yang tidak bisa menunjukkan, Pak, SIMku carry, ya wis sepedamu DKN ini, kowe bali jupun SIMmu. Ketika sudah bisa menunjukkan SIM, berarti tidak boleh ditilang. Maka itu bahasa hukum dari semua ahli dikumpulkan, termasuk bahasa
bahasa. Kenapa? Supaya tidak menjadi multi tafsir. Ketika multi tafsir di persidangan, wah debat ini, akhirnya yang menang yang punya bisa membuktikan perdebatannya. Maka di dalam ilmu hukum ini masih dianggap pendapat pribadi. Apa yang menjadi pendapat sama dengan guru besar di bidang hukum itu masih tetap dianggap pendapat pribadi, walaupun pendapatnya menjadi tesis, menjadi disertasinya, tetap pribadi. Nah, dari sumber-sumber yang banyak itu diambillah untuk kepentingan negara, yang diundangkan itu yang menjadi hukum yang boleh digunakan oleh warga negaranya. Jadi banyak orang yang tidak paham ketika berdebat sampai Pak Lurah, Pak teman ini lu nang kitab ini. Kitab ini jadi dihukumi sebagai pendapat pribadi. Sehingga berpendapat pribadi kok wocon kompilasi hukum Islam dari segala sumber madhab dimasukkan, ini dimasukkan. Karena apa? Oh ini aja di madhab Syafi'i, pengikutnya aja masih berbeda pendapat, beda pendapat. Makanya Imam Zainuddin Al-Malibari di sini menjelaskan supaya kita keluar dari perselisihan para ulama, pendapat yang paling kuat adalah ini yang saya sebutkan. Jadi kita kan nggak perlu mempelajari kitabnya sekian ulama. Imam Zainuddin Al-Malibari ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, dari sekian kitab gurunya dan ulama pada waktu itu dikumpulkan, pendapatnya ditulislah di dalam kitab ini. Nah, akhirnya di sini disebutkan dari sekian pendapat yang paling kuat inilah yang saya tulis di masa kitab ini ditulis. Nah, terus sekarang kan ya berkembang cepat. Minimal kita belajar fikih ini ngerti perkembangannya wong biyen iki nanti Pak ya wong biyen. Akhirnya berkembang, ya, akhirnya ya kita juga harus menetapkan hukum yang baru dengan perkembangannya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa fikih itu budaya. Kenapa? Sebagian ulama itu berpendapat bahwa fikih itu budaya. Lalu dalil Qur'ane podo, hadisnya podo, ternyata dituangkan dalam fikihnya berbeda-beda. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, berarti kita mengikuti budaya yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Di dalamnya ada undang-undang, ada hukum dan sebagainya. Tetapi itu di Indonesia pendapat itu sedikit pengikutnya. Fikih ya dianggap undang-undang, tapi di tempat lain beranggapan bahwa fikih itu termasuk budaya. Karena hadisnya sama, Qurannya sama, berbeda-beda. Contohnya ya kita nggak bisa memungkiri Imam Madzhab 4 ini sudah berbeda kan. Kalau sudah berbeda, itu kan hasil pemikiran manusia. Setiap hasil pemikiran manusia itu masuknya namanya budaya. Jadi bikin selamat ya melok budaya ditetapkan Imam Syafi'i bagi pengikutnya. Makanya sampai ditanya nanti ila babil jannah, sampai di depan pintu surga, nanti pertanggungjawabannya imam-imam ini sampai di depan pintu surga. Sampai sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan barokah untuk kita di dini wa dunya tal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabat muslimin. Allahumma arzuqna fahman nabi wa khifdal mursalin wa ilhamna malaikal muqarrabin bi rahmatika ya rahimin. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah wa Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu rahmatan wa nikmatan wa maghfiratan bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.